Shalom, saudara-saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam sesi Street Justice, di mana pada kesempatan kali ini ada hal yang ingin saya sharingkan, yang akan di-sharingkan berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang 2 minggu yang lalu pernah saya alami, di mana peristiwa ini memberikan sebuah rambu-rambu untuk saya terutama. Bagaimana kita harus bersikap terhadap aktivitas kita, bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Tapi sebelumnya ada hal di mana dalam sebuah kesempatan di dunia ini, tentunya ada awal dan ada akhir. Akhir ini akan menjadi akhir yang membahagiakan, happy ending atau sad ending ya, membahagiakan atau saat akhir yang tidak berbahagia, tidak bahagia. Nah, ini tentunya kita saja atau saya saja yang bisa membuat, yang bisa men-setting ya, semuanya itu terjadi. Ya, kalau di dalam sebuah kehidupan di mana di awal kita dimulai dari terlahir atau berada di dunia ini dengan apa adanya, tidak ada apa-apanya. Kemudian kita dibentuk oleh lingkungan yang paling dekat di sekitar kita, internal kita, dengan keluarga kita, dan secara luasnya kita juga terpengaruh dengan lingkungan di luar keluarga kita. Pada saat kita berada di dunia ini, tentunya terlahir dari sebuah peristiwa bahagia. Dan setelah ada, tentunya masih banyak peristiwa-peristiwa bahagia yang menyelimuti di waktu kita masih berada di usia-usia yang menggemaskan, usia-usia yang memasuki atau belum berada atau masih ada di rentangan usia-usia menyenangkan. Kalau dibagi ada beberapa tahapan peristiwa menjadi anak-anak, menjadi seorang remaja, dewasa, dan menjadi peristiwa tua, dan peristiwa yang terakhir, peristiwa kita harus selesai perjalanan di dunia. Tentunya peristiwa kita pada saat menjadi kanak-kanak, anak-anak adalah peristiwa yang menyenangkan, bahagia. Di mana kebahagiaan ini benar-benar tidak ada campur tangan yang lain, belum ada pengaruh negatif yang selalu berkembang dan akan menjadi sangat berwarna ketika kita mulai berada pada area remaja dewasa dan semakin matang pada saat kita menjadi remaja dewasa menjadi tua. Semakin ke belakang rentangan waktunya, semakin terakhir, harusnya membuat kita menjadi semakin lebih matang. Harusnya membuat saya menjadi semakin lebih matang. Nah, kenapa demikian? Ya, tentunya pada fase kita berada atau saya berada di tempat
remaja, beranjak dewasa, belum banyak hal yang kompleks yang kita alami, belum banyak hal yang eh, bermacam-macam yang kita rasakan. Macam-macamnya ini akan membuat saya berada di dalam dua pilihan. Ya. Eh, Berjalan baik ya, sesuai dengan garis yang telah ditetapkan, berbuat baik. Ada dalam posisi yang baik atau ada di dalam posisi yang tidak baik. Ya, di mana tidak baik ini pun kita alami karena ya semua berjalan atas izinnya. Bagaimana kita bisa bertahan atau bisa kembali dalam peristiwa baik yang pertama? Semuanya tergantung dengan saya, tergantung dengan kita. Dan kebetulan, barangkali ini bukan sebuah kebetulan, itu memang sudah jalan yang disiapkan. Saya mengalami hal yang luar biasa yang boleh saya rasakan, yang boleh saya alami dari hal yang baik menurut saya, tetapi ternyata adalah kurang baik ya setelah saya ada di eh, ada di lingkungan orang-orang yang memang luar biasa karya Tuhan di dalamnya. Ya dari eh, peristiwa yang menurut saya baik ternyata enggak baik, tetapi perlahan perlahan saya menyadari bahwa iya betul ternyata ini salah, ini enggak seperti ini. Semakin ditarik mundur, semakin ditarik ke tahap fase-fase yang fase-fase garis akhir. Ternyata banyak pesan-pesan atau banyak peristiwa-peristiwa yang akhirnya membuat saya ini berpikir ya bahwa eh, apa sih yang bisa saya lakukan ya setelah tahu nih, setelah tahu jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti ini, ya, nantinya akan menjadi demikian jika tidak dilakukan atau jika tetap dilakukan, konsekuensinya adalah menjadi demikian. Semuanya keputusan tergantung dengan saya, dengan kita. Dan peristiwa yang luar biasa bagi saya, justru peristiwa yang menurut saya eh, mengerikan, bukan mengerikan, menakutkan. Menurut saya menakutkan. Bagaimana itu membuat menakutkan? Karena ada banyak disampaikan bahwa kematian adalah misteri. Saya merasakan misterinya, atau saya merasakan hal anehnya ini, atau hal yang tidak bisa diungkapkan. Ya, misteri ini merupakan definisi yang saya artikan tidak bisa dijelaskan dengan penjelasan yang masuk akal ya. Kematian adalah hal yang misteri. Ya. Saya merasakan, ya benar misteri. Misterinya bagaimana? Semacam ini yang saya rasakan. Yang saya rasakan pada saat saya ada di dalam tempat, di sebuah tempat di mana ada sebuah
peristiwa duka tersebut, eee, saya merasakan ada 2 buah energi yang berbeda, tetapi 2 energi ini tidak saling, mengganggu ya, eee, muncul, semacam apa ya, air, yang gambaran yang paling mudah semacam air dengan air kalau dituang di dalam minyak ya, dia, masing-masing tetap terlihat, airnya terlihat, minyaknya terlihat. Nah ini yang saya rasakan. Jadi ada energi yang saya rasakan dan ada energi dari lain dunia yang ada di tempat itu. Saya sempat berpikir, mungkin ini ya misterinya. Apakah ini yang dimaksud misterinya? Energi itu terasa sangat kuat yang saya rasakan. Semacam ada, hal-hal yang barangkali kalau kita pernah mendengar cerita, eee, ini untuk menggambarkan saja ya, barangkali kalau kita pernah mendengar cerita-cerita, ada apa ya, ada yang datang atau ada yang macam-macam ya, mungkin gambarannya mungkin seperti itu ya. Jadi, eee, seperti memang ada hal-hal, jadi energi itu mengandung banyak hal yang mereka, sama-sama mengeluarkan energinya, mengeluarkan, apa ya, lingkaran energi atau auranya, itu yang membuat, saya merasa mungkin ini misterinya. Dan, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa, kematian yang dialami oleh, sahabat, bapak, teman yang juga berperan atau ada campur tangan, banyak campur tangan, eee, apa namanya, bapak saya ini ya, yang membuat, saya bisa berada dalam posisi yang, pernah saya impikan saat bersama dengan beliau. Pada saat kami mendengar peristiwa itu bahwa, eee, seseorang ini dipanggil pulang karena sudah selesai perjalanan di dunia, ya saya benar-benar merasa sangat kehilangan. Tetapi bukan bukan sebuah kehilangannya ini yang menyelimuti, eee, pikiran saya, tapi hal lain di mana pada saat, dapat kabar itu tentunya ada berbagai macam peristiwa ya, di mana kita yang dulunya benar-benar, eee, nggak bisa ketemu satu sama lain, hanya bertemu dalam sebuah grup virtual yang bisa bercakap-cakap, tetapi ini dipertemukan benar-benar secara fisik. Dari tempat-tempat yang jauh pun kita bisa bertemu. Nah, ini sebuah hal yang luar biasa di dalam sebuah, eee, kesempatan yang tidak, eee, kesempatan yang tidak tidak baik ya, karena tidak baik ini dalam arti, duka ya, di dalam duka, di dalam peristiwa duka, tetapi di situ ada sebuah, eee, pertemuan atau ada sebuah kebahagiaan tersendiri yang merupakan juga, misteri ya, misteri dari sebuah peristiwa tadi, di mana di sini ada sebuah kejadian kehilangan, tetapi juga ada sebuah pertemuan. Nah, yang lebih, dalam pesannya adalah pada saat, sahabat bapak saya, bapak kami ini, ada di posisi terakhir ya, sebelum kita semua sudah tidak bisa melihat secara fisik, ya di mana pemimpin pemimpin doa pada waktu itu menyampaikan, "Ya marilah sekarang sama-sama kita berdoa
untuk ya, sahabat kita ini. Ya karena sekarang dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk, berada di tempat itu pun ya, wah perlu perlu banyak orang nanti pun saya pun akan mengalami hal yang sama. Kalimat itu yang membuat saya, "Wih, ini diingatkan lagi." Jadi ini bukan peristiwa yang pertama ya, beberapa kali saya menyampaikan setelah saya datang di sebuah, eee, pemakaman atau dalam sebuah tempat orang yang sudah selesai perjalanan dunia, ya saya merasakan kok ternyata ngeri ternyata ngeri. Tetapi terakhir kemarin kalimat itu yang membuat membuat saya terus kalau kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya berarti sekarang pada saat kita bisa ngapa-ngapain, berarti benar-benar harus melakukan sesuatu yang sekiranya bisa membuat kita atau membuat saya menjadi mantap setelah selesai, setelah nanti tamat ceritanya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Saya, kemudian juga, eee, teringat ya, flashback cerita-cerita, kejadian-kejadian yang sudah dialami, yang sudah pernah saya alami. Apakah peristiwa itu sudah cukup menjadikan bekal untuk saya atau belum? Kalaupun belum, berarti ya harus saya perbaiki. Saya pun juga, eee, diingatkan oleh sebuah ayat di Alkitab. Penulis Lukas menyampaikan mengenai, peristiwa pengemis Lazarus yang meninggal, ya semasa hidupnya dia berada di, eee, pinggir rumah orang kaya atau hidup berdampingan dengan rumah orang yang kaya, yang dia sangat susah. Kemudian setelah meninggal, ternyata orang kaya ini juga meninggal. Dia melihat ke atas, dia melihat ke atas dan melihat Bapak Abraham memangku Lazarus. Ya, diperjelas dengan melihat ke atas, berarti kan ada di bawah, dan di sana juga di antara pada saat, orang kaya ini minta tolong, di sana disampaikan di antara kita terbentang, apa ya, jiwa yang memang tidak terseberangi. Saya tidak bisa ke bawah dan kamu pun yang di sana di bawah tidak bisa ke atas. Ini kan artinya, ya sudah, kalau kita sudah di sana, wis tidak ada yang bisa menolong lagi. Saya, eee, benar-benar peristiwa itu adalah bentuk kasih dari Tuhan, ya, yang saya tangkap, yang, eee, membuat saya harus berpikir dan melakukan, ya, berpikirnya bagaimana agar mantap, ya, agar siap karena kita tidak tahu kapan waktunya, selama masih, berkesempatan atau diberi kesempatan ada di dalam perjalanan hidup sekarang ini, ya berarti saya pribadi atau kita semua harus benar-benar mencari sebanyak-banyaknya hal-hal yang, bisa kita jadikan apa ya, pegangan, ya bisa kita jadikan sangu sangu, eee, bekal, ya bisa kita jadikan bekal
setelah nanti tiba saatnya. Kenapa? Ya hanya kita sendiri, hanya saya sendiri, hanya diri kita masing-masing yang bisa, eee, menyelamatkan kita. Sudah tidak ada siapapun, yang orang lain ya hanya bisa mengantar, berdoa, setelah itu selesai. Tidak ada siapa-siapa, hanya kita saja sendiri. Demikian saudara-saudari terkasih, semoga bisa mengingatkan, bisa membawa kita untuk membawa saya terutama, untuk bisa berlomba-lomba semakin dekat dengannya, semakin berada di jalannya, semakin mencari dia, yang pastinya membawa keselamatan untuk kita semua. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati.